Brand. Brand atau merek adalah keseluruhan, persepsi, asosiasi, dan pengalaman yang dikaitkan dengan produk, layanan, atau organisasi tertentu. Names brand. Brand name adalah nama-nama yang digunakan untuk mengidentifikasi produk atau layanan tertentu dalam konteks merek, contohnya Nike, Adidas, Mills, ataupun Speak. Brand awareness. Brand awareness adalah tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang produk-produk tertentu. Brand attraction. Brand attraction adalah daya tarik yang dimiliki oleh suatu merek yang membuat konsumen tertarik untuk membeli atau terlibat dengan merek tersebut. Brand action. Brand action. Brand action adalah tindakan konkret yang diambil oleh suatu merek dalam mendukung nilai-nilai, isu-isu, atau inisiatif tertentu. Brand affinity. Brand affinity adalah tingkat koneksi emosional dan kesetiaan yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu merek. Brand advocacy. Brand advocacy adalah dukungan aktif yang diberikan oleh konsumen, karyawan, atau pihak lain terhadap suatu merek. Contohnya yaitu mempromosikan merek tersebut dan bisa dibilang juga pemasaran tanpa biaya tapi juga efektif. Brand adaptability. Brand adaptability adalah kemampuan suatu merek untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis ataupun pasar. Brand identity. Brand identity adalah kesan yang diinginkan dan dimaksudkan yang ingin dicapai oleh suatu merek melalui elemen-elemen seperti logo, warna, ataupun gaya visual. Brand values. Brand value adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai yang dipegang teguh oleh suatu merek dan tercermin dalam perilaku ataupun keputusan suatu merek. Brand equity. Brand equity adalah nilai tambah ekonomi atau keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh suatu merek karena reputasi, kesetiaan, dan persepsi konsumen yang positif. Brand extension. Brand extension merupakan upaya memanfaatkan reputasi dan daya tarik merek yang sudah ada dalam rangka memperluas jangkauannya ke segmen pasar yang berbeda. Brand evolution. Brand evolution adalah proses perubahan dan perkembangan suatu merek dari waktu ke waktu, termasuk perubahan dalam identitas, strategi, dan posisi merek. Brand recognition. Brand recognition adalah kemampuan konsumen untuk mengenali suatu merek berdasarkan atribut-atribut tertentu seperti logo ataupun packaging. Brand reputation. Brand reputation adalah citra dan reputasi yang dimiliki oleh suatu merek dalam pikiran konsumen dan masyarakat umum maupun publik. Brand recall. Brand recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat suatu merek ketika mereka berada dalam situasi tertentu atau dihadapkan pada stimulus yang berkaitan dengan merek tersebut. Branding. Branding merupakan salah satu strategi yang penting untuk menciptakan perspektif positif tentang brand tersebut di benak konsumen. 5C personal branding. 5C personal branding adalah konsep yang mencakup 5 elemen kunci dalam membangun merek personal. C yang pertama yaitu clarity. Clarity adalah kejelasan. Yang kedua, konsistensi, yaitu konsisten. Yang ketiga, connection, yaitu koneksi. Yang keempat, credibility, yaitu kepercayaan. Dan yang terakhir ada commitment. Product branding. Product branding adalah proses membangun citra merek suatu produk atau jasa dengan tujuan membedakan produk atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Product branding mencakup semua aspek dari produk atau jasa, mulai dari kualitas, harga, desain, hingga pengalaman pengguna.
Retail branding. Retail branding merupakan langkah yang brand ambil untuk membangkitkan perasaan positif serta mendorong pelanggan melihat bisnis tersebut dengan cara tertentu secara sengaja. Geo-branding. Geo-branding adalah strategi branding yang menghubungkan merek dengan lokasi grafis tertentu untuk memanfaatkan identitas atau citra positif dari tempat tersebut. Service branding. Service branding adalah jenis branding yang digunakan untuk membangun citra merek suatu layanan, servis, atau jasa. Tujuannya adalah untuk membedakan layanan atau jasa dari pesaing dan menciptakan kesan positif pada konsumen. Triple branding. Triple branding adalah strategi yang melibatkan penggabungan 3 merek terpisah dalam suatu produk atau layanan tunggal. Dalam triple branding, ketiga merek tersebut bisa berasal dari 3 perusahaan yang berbeda atau dari divisi-divisi yang berbeda dalam satu perusahaan. Tujuannya adalah untuk menggabungkan kekuatan dan citra positif dari ketiga merek tersebut untuk menciptakan nilai tambah bagi produk atau layanan yang ditawarkan. Contohnya dalam industri otomotif yaitu Renault, Nissan, dan Mitsubishi. Thank you for watching.